Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesetimbangan kimia, yaitu hubungan antara Kc dan Kp. Nah, hubungan antara Kc dan Kp dapat dituliskan dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali dengan R dikali T pangkat delta N, di mana R adalah tetapan gas yang nilainya adalah 0,082 liter atmosfer per k-mol. Sedangkan T adalah suhu di dalam Kelvin. Tapi jika di dalam soal didapati suhu dalam derajat Celcius, tinggal ditambahkan 273 agar suhu dapat berubah menjadi Kelvin. Nah, kemudian untuk delta N. Delta N ini adalah selisih antara jumlah koefisien yang ada di sebelah kanan dan jumlah koefisien yang ada di sebelah kiri. Jadi delta ini sama dengan jumlah koefisien yang ada di kanan kurang jumlah koefisien yang ada di sebelah kiri dalam wujud gas. Untuk memahami hubungan antara Kc dan Kp, kita dapat langsung saja kepada contoh soal. Jadi soalnya N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 pada suhu 25 derajat dengan harga Kp 6,02 dikali 10 pangkat 5 dan tentukan harga Kp pada suhu tersebut. Nah, berdasarkan soal tersebut dapat kita kerjakan. Pertama-tama kita tulis dulu reaksinya, yaitu N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, diketahui konstanta Kp-nya adalah 6,02 dikali dengan 10 pangkat 5 dan suhunya sama dengan 25 derajat Celcius. Tetapi di dalam rumusnya nanti suhunya itu harus dikonversikan menjadi Kelvin, yaitu suhunya ini harus ditambahkan dengan 273 sehingga menjadi Kelvin. Itu sama dengan 298 Kelvin. Untuk Kelvin tidak usah ditulis derajatnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa R atau tetapan gas itu adalah 0,082 liter atmosfer per k-mol. Meskipun tidak tertera di dalam soal, tetapi ada baiknya tetapan ini dapat dihafal. Kemudian delta N. Delta N ini adalah selisih dari koefisien yang berada di sebelah kanan dan koefisien yang berada di sebelah kiri. Nah, kita lihat koefisien yang ada di sebelah kanan itu jumlahnya ada 2. Di sini 2NH3, koefisiennya ada 2. Jadi kita tulis saja di sini 2 dikurangi dengan koefisien yang ada di sebelah kiri. Nah, koefisien yang di sebelah kiri ini ada 3 dan ada 1 sehingga jumlahnya 4. Nah, delta N ini sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah, yang ditanyakan adalah Kc. Kita langsung saja masukkan data-data ini ke dalam rumus. Jadi, rumusnya itu adalah Kp sama dengan Kc dikali dengan RT dipangkatkan delta N. Nah, kita tahu tadi Kp nilainya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 5. Dan konstanta Kc ini yang ditanyakan dikali dengan R yang merupakan tetapan gas yaitu 0,082 dikali dengan T yang sudah kita konversikan tadi yaitu 298 Kelvin dipangkat delta N yang sudah kita dapat tadi yaitu negatif 2. Tinggal kita pindahkan Kc nya sama dengan
6,02 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 0,082 dikali 298 dipangkat negatif 2. Hasilnya KC sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 5 per 24,436 dipangkat negatif 2. Nah, saya akan lanjutkan ke atas. Setelah dikali tetapan gas dan suhunya diperoleh 24,436 pangkat negatif 2. Nah, untuk merubah negatif 2 ini menjadi positif 2, kita harus naikkan dia ke atas dengan cara dikali. Jadi hasilnya KC sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan 24,436 dipangkat 2. Hasilnya 6,02 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan 597,12. Tinggal kita kali dengan 6,02 dikali dengan 597,12. Hasilnya 3594,6 dikali 10 pangkat 5. Nah, hasil ini dapat kita sederhanakan menjadi 3,59 kali 10 pangkat 8. Ini adalah nilai KC-nya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang derajat disosiasi. Di kelas 10 kita pernah belajar tentang yang namanya derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu adalah banyaknya zat yang mengalami ionisasi. Nah, bedanya dengan derajat disosiasi ini adalah banyaknya zat yang mengalami penguraian. Nah, derajat ionisasi dan derajat disosiasi memiliki lambang yang sama, yaitu alfa. Nah, untuk mencari derajat disosiasi, rumusannya adalah alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Nah, untuk memahami lebih lanjut dengan derajat disosiasi, kita langsung saja kepada contoh soal. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar. Soalnya 4 mol A2B2 dimasukkan dalam suatu wadah sehingga terurai menjadi zat A dan B. Jika terbentuk 2 mol zat A, berapa derajat disosiasi zat tersebut? Baik, kita akan mengerjakan soalnya. Pertama-tama kita tulis dulu reaksinya, yaitu A2 B2 terurai menjadi zat A dan zat B. Nah, kita perhatikan reaksi ini belum setara, sehingga kita setarakan terlebih dahulu. Di kiri jumlah A ada 2, sedangkan di kanan jumlah A-nya ada 1, berarti kita tambahkan 2 di sini. Begitupun dengan B, di kiri ada 1, di kanan ada 1, di kiri ada 2. Sehingga kita juga tambahkan 2 di sini sehingga jumlahnya itu setara. Kemudian kita tulis mula-mula reaksi dan setimbang. Ini dikurangi, ini dijumlahkan. Nah, diketahui di dalam soal mol mula-mula A2B2 itu adalah 4 mol. Dan pada saat setimbang terdapat 2 mol zat A. Nah, pada saat setimbang di sini terdapat 2 mol zat A. 2 mol. Nah, pada mula-mula juga yang bereaksi adalah zat reaksi, sedangkan zat hasil reaksi itu belum memiliki mol. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan 2 mol, tentu saja mol reaksi dari zat A yang bereaksi harus 2 mol juga. Itu karena 0 ditambah dengan 2 mol, hasilnya adalah 2 mol. Nah, 2 mol ini dapat kita gunakan untuk mencari mol reaksi untuk zat-zat lain.
Nah, 2 mol ini untuk zat yang memiliki koefisien 2. Yang memiliki koefisien 2 selain zat A adalah zat B. Zat B juga memiliki koefisien 2, sehingga mol reaksinya itu juga sama, yaitu 2 mol. Begitupun dengan setimbangnya 2 mol. Nah, sedangkan untuk senyawa A2 dan B2 memiliki koefisien 1, sehingga mol reaksinya adalah setengah dari mol reaksi yang memiliki koefisien 2, yaitu 2A. Sehingga mol reaksinya adalah 1 mol. Dan setimbangnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3 mol. Nah, dari hasil ini kita dapat gunakan untuk mencari derajat disosiasinya. Nah, rumus dari derajat disosiasi itu adalah alfa sama dengan mol terurai dibagi dengan mol mula-mula. Nah, mol mula-mula di sini kan 4, dia terurai menjadi 1 mol. Jadi mol terurai di sini sama dengan 1 dan mol mula-mula adalah 4 mol. Jadi derajat disosiasinya adalah 1/4 atau 0,25 mol. Next. Nah, untuk lebih memahami derajat disosiasi, kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Nah, dapat dilihat pada layar, pada temperatur tertentu, N2O4 terurai menjadi NO2. Jika pada keadaan setimbang, mol N2O4 sama dengan mol NO2, berapa derajat disosiasi dari N2O4? Nah, dapat teman-teman lihat pada soal tersebut, tidak diketahui keterangan mol mula-mula atau mol setimbang dari soal tersebut. Yang pertama-tama kita kerjakan, yaitu kita tulis dulu reaksinya, yaitu N2O4 terurai menjadi 2NO2. Nah, cara kerjanya sama, kita tulis dulu reaksi mula-mula, reaksi dan setimbangnya. Nah, karena molnya tidak kita ketahui, jadi kita gunakan pemisalan. Jadi saya misalkan mol mula-mulanya adalah X. Kita tahu bahwa rumus dari derajat disosiasi itu adalah mol terurai atau mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, untuk mencari mol reaksi ini kita gunakan rumus seperti ini. Jadi, untuk mencari derajat disosiasi, maka mol terurai dibagi dengan mol mula-mula, maka mol reaksinya sama dengan alfa dikali dengan mol mula-mula. Nah, mula-mula di sini kita gunakan pemisalan yaitu X. Jadi alfa dikali X. Jadi mol reaksinya itu adalah alfa X. Nah, alfa X ini untuk yang memiliki koefisien 1. Nah, di sini N2O4 memiliki koefisien 1. Sedangkan NO2 memiliki koefisien 2, sehingga mol reaksinya itu adalah 2 alfa X. Nah, ini tinggal kita turunkan, X kurang alfa X, dan ini mol mulanya 0, ini tinggal kita turunkan 2 alfa X. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi X kali 1 dikurangi dengan alfa. Nah, X kali 1 sama dengan X, X kali alfa sama dengan alfa X. Nah, pada keterangan di soal dikatakan pada keadaan setimbang, mol dari N2O4 sama dengan mol dari 2NO2. Nah, jadi dapat saya tuliskan X 1 dikurangi alfa sama dengan 2 alfa X. Nah, X di sini dapat saya coret
X habis ini saya tuliskan 1, ini alfanya saya pindahkan ke row sebelah agar dapat dijumlahkan. Ini 2 alfa ditambah dengan alfa sama dengan 3 alfa, sehingga saya lanjutkan ke sebelah sini, sehingga alfa sama dengan 1/3 mol. Baik, bagian terakhir dari reaksi kesetimbangan yaitu adalah pergeseran reaksi kesetimbangan. Nah, pergeseran reaksi kesetimbangan ini biasanya digunakan di dalam industri atau pabrik untuk memperoleh hasil reaksi yang lebih banyak. Contohnya pada pembuatan gas amonia, itu dari N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 atau gas amonia. Nah, pada reaksi kesetimbangan biasa, hasil dari amonia atau 2NH3 ini tidak optimal atau tidak maksimal, karena pada reaksi kesetimbangan biasa 2NH3 ini dapat terurai kembali menjadi N2 dan H2. Nah, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, maka reaksi kesetimbangan ini harus kita ganggu atau kita pengaruhi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reaksi kesetimbangan ini, yaitu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua volume, dan yang ketiga tekanan, dan yang keempat adalah suhu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, apabila konsentrasi ini diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergerak menjauh dari konsentrasi zat yang ditambahkan. Contohnya pembuatan amonia tadi, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, apabila konsentrasi dari N2 ini ditambahkan, maka arah kesetimbangan akan bergerak menjauh dari yang konsentrasinya kita naikkan, yaitu N2, sehingga arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan menuju ke 2NH3. Itu apabila konsentrasinya kita tambahkan. Tapi apabila konsentrasinya itu kita kurangkan, maka arah kesetimbangan akan bergerak mendekati zat yang kita kurangi konsentrasinya, yaitu contoh reaksinya itu sama, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, maka arah kesetimbangan akan bergerak ke arah zat yang konsentrasinya kita kurangi. Nah, di sini jika N2-nya kita kurangi konsentrasinya. Yang kedua adalah volume. Nah, volume ini berhubungan dengan koefisien dan dalam wujud gas. Nah, contoh pada reaksi pembuatan amonia, misalnya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, di sini kan semua fasenya dalam wujud gas. Kita tahu nitrogen, hidrogen, dan amonia itu berwujud gas. Nah, apabila volumenya kita naikkan, di sini volumenya kita naikkan, maka arah kesetimbangan akan bergerak menuju koefisien yang jumlahnya paling banyak. Nah, di sini kita lihat koefisien yang jumlahnya paling banyak adalah di sebelah kiri. Di sini jumlah koefisiennya ada 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan yang di sebelah kiri jumlah koefisiennya ada 2. Nah, apabila volumenya kita tambahkan, maka arah kesetimbangan akan bergerak ke arah kiri, karena jumlah koefisiennya paling banyak. Nah, apabila volumenya ini kita kurangi atau kita turunkan volumenya, maka arah kesetimbangan akan bergerak menuju ke arah koefisien yang jumlahnya paling sedikit. Nah, kita lihat di sini koefisien yang jumlahnya paling sedikit adalah NH3 karena koefisiennya cuma 2.
maka arah kesetimbangan dari reaksi di atas ini akan bergerak ke arah kanan apabila volumenya kita kurangi. Next, yang ketiga itu adalah tekanan. Nah, tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Nah, contoh reaksinya masih sama, yaitu pembuatan atau pembentukan amonia N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, apabila tekanan kita perbesar, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang memiliki jumlah paling sedikit. Nah, di sini kita lihat yang paling sedikit ini adalah 2NH3, yaitu jumlah koefisiennya adalah 2, dan yang di sebelah kiri jumlah koefisiennya ada 4. 3H2 ditambah N2, jumlah koefisiennya 1 sehingga jumlah koefisiennya adalah 4. Nah, apabila tekanannya kita perbesar, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya paling sedikit, yaitu arah kanan. Saya tuliskan saja supaya teman-teman bisa mengerti. Itu ini diperbesar ya. Arah kesetimbangan bergeser sedikit. Nah, apabila tekanannya kita kurangi, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang jumlahnya paling banyak. Nah, di sini yang jumlahnya paling banyak adalah N2 dan 3H2, yaitu jumlah koefisiennya 4. Tulis. Kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya banyak. Next, faktor terakhir yang dapat mempengaruhi arah kesetimbangan yaitu suhu. Nah, suhu ini juga berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Dimana contoh reaksinya yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, pada reaksi terdapat delta H. Contohnya minus 92 kJ. Nah, berdasarkan contoh reaksi ini kita lihat tanda minus di sini menandakan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang melepas kalor atau termasuk dalam reaksi eksoterm. Nah, apabila reaksi ini melepaskan kalor, maka arah kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Nah, dan sebaliknya, apabila reaksi menyerap kalor, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Contohnya, reaksinya sama, tapi kita balik. Contohnya, 2NH3 terurai menjadi N2 ditambah 3H2. Delta H-nya sama dengan plus 92 kJ. Nah, tanda plus di sini menyatakan bahwa reaksi ini menyerap kalor yang merupakan reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm yang di atas. Apabila reaksi ini menyerap kalor, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, demikian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita akan langsung ke contoh soal. Baik. Contoh soalnya dapat teman-teman lihat pada layar, yaitu diketahui kesetimbangan reaksi sebagai berikut. 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2 dengan delta H sama dengan negatif 27 kJ. Ke arah manakah
kesetimbangan bergeser jika A. konsentrasi NO ditambah, B. suhu dinaikkan dan diturunkan, C. tekanan diperkecil, dan D. volumenya diperkecil. Nah, kita tulis dulu reaksinya. 2NO ditambah dengan O menghasilkan 2NO2 dengan entalpinya sama dengan negatif 27 kJ. Nah, kita jawab dulu untuk yang A. Yang A, apabila konsentrasinya ditambah, apabila konsentrasi NO ditambah. Nah, seperti yang kita bahas tadi, apabila konsentrasi ditambahkan, maka arah kesetimbangan akan bergeser menjauh dari konsentrasi yang ditambahkan zatnya. Nah, konsentrasi yang ditambahkan di sini adalah NO. Nah, apabila NO yang ditambahkan, maka arah kesetimbangan akan bergerak menjauh dari konsentrasi zat yang ditambahkan, sehingga arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, menjauh dari zat yang ditambahkan konsentrasinya, yaitu NO. Jadi arah kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Nah, untuk yang B, apabila suhu dinaikkan dan diturunkan. Nah, apabila suhunya dinaikkan, kita lihat diketahui delta H di sini adalah negatif 27 kJ. Nah, kita tahu apabila suhu dinaikkan atau ditambahkan, berarti reaksi di atas akan menyerap kalor. Nah, kalau dia menyerap kalor, dia merupakan reaksi endoterm. Nah, jika dia merupakan reaksi endoterm, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi, arah kesetimbangan di atas, reaksi di atas akan bergeser ke arah kiri. Nah, apabila suhunya diturunkan. Nah, kita lihat apabila suhunya diturunkan, artinya reaksi tersebut akan melepaskan kalor. Karena dia melepaskan kalor, dia merupakan reaksi eksoterm. Kita telah bahas bersama, apabila suatu reaksi melepaskan kalor atau reaksi eksoterm, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Untuk nomor yang C, apabila tekanan diperkecil. Nah, apabila tekanan diperkecil, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Kita tahu, kita telah bahas tadi, apabila tekanan diperbesar, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang jumlahnya kecil. Nah, di sini yang ditanyakan apabila tekanannya diperkecil. Apabila tekanan diperkecil, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya paling besar. Kita lihat di sini jumlah koefisien yang ada di sebelah kiri, jumlahnya ada 2, ditambah sini jumlahnya ada 3, yang di sebelah kanan ada 2 saja. Maka apabila tekanannya diperkecil, arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri karena jumlah koefisiennya paling banyak, yaitu 3. Jadi arah kesetimbangannya ke arah kiri. Nah, untuk yang D, apabila volumenya diperkecil. Nah, kita telah bahas tadi, apabila volumenya dinaikkan, maka arah kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya besar. Nah, apabila volumenya diperkecil, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya paling kecil. Kita lihat di sini, koefisien yang jumlahnya paling kecil adalah yang ada di sebelah kanan, yaitu 2NO2. Jadi arah kesetimbangan apabila volumenya diperkecil untuk reaksi di atas adalah ke arah kanan. Baik, demikian video pembelajaran tentang reaksi kesetimbangan. Untuk teman-teman yang belum mengerti, bisa ditonton ulang videonya, dan jika ada hal yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Baik, jangan lupa like,
comment, and subscribe untuk membantu saya membangun channel ini, membuat video lebih banyak lagi untuk kita gunakan bersama.